Tadi sudah dua sesi disampaikan, tapi belum tuntas juga ya menyampaikan. Nah, saya merasa juga masih belum tuntas kita menjelaskan. Anda itu kan masuk satu kelompok yang bernasib sama yang harus menuliskan artikel kan, 3 artikel tadi dijelaskan maksudnya. Dan di antara 30 yang bernasib sama yang kata ketua konten itu termasuk kecelakaan sejarah gitu ya. Tapi ada hikmahnya bahwa dari bisa menghasilkan 3 artikel yang baik nantinya. Saya belum punya gambaran Anda tuh mau melakukan apa di sini untuk 3 artikel itu. Ini kan sebuah proposal untuk riset. Sementara Anda nanti akan pecah menjadi 3 artikel. Lalu kira-kira gambarannya seperti apa? Membuat artikel yang pertama tentang apa, terus kira-kira gambarnya seperti apa, lalu kedua dan apa, dan itu bisa dijawab mengapanya saya dipilih 1, 2, 3 itu. Coba nambah lagi kira-kira 3 menit untuk menjawab ini, coba. Sudah ya. Bapak boleh izin minum dulu Pak? Oh ya sudah. Agak grogi ya. Ada waktu. Ya. Tidak usah ditampilkan ini, tulisan saja lah. Saya juga tidak melihat ini tulisannya kecil-kecil Pak. Baik Prof, Bapak terima kasih untuk pertanyaannya. Ini juga memang suatu kondisi yang kalau dibilang tidak siap, tapi tetap juga harus menyiapkan diri. Sehingga dari pertanyaan Prof itu tadi, bayangan saya sih memang ini langkah saya ini ada sedikit berbeda. Kalau misalnya yang sebelumnya atau yang harus yang saya siapkan itu adalah setelah ini saya melakukan revisi, ya ini juga tetap saya akan lakukan revisi proposal dan diskusi dengan promotor, kembali berdiskusi dengan promotor. Nah pada saat pengerjaan revisi itu saya mulai melakukan yang namanya pemetaan artikel dan target jurnalnya tuh. Ya. Nah di sini untuk pengambilan data tetap saya lakukan, namun di sini pun juga saya sudah coba untuk melakukan langkah-langkahnya, Prof. Jadi ada beberapa aspek dari penelitian saya yang sepertinya sambil berjalan di bulan Juni itu rencananya sudah bisa mulai saya susun menjadi sebuah artikel. Yang pertama saya akan mengambil fokus pada pengelolaan percakapan sehari-hari dalam keluarga. Menurut saya ini mesti make sense karena datanya dari Indonesia juga sebetulnya sudah ada. Alasannya karena kenapa pengelolaan percakapan sehari-hari dalam keluarga ini saya ambil sebagai artikel yang pertama karena ini paling dekat dengan fokus utama penelitian saya. Dan juga tadi adanya data yang sudah saya sempat ambil. Kemudian target jurnalnya adalah Journal of Family Studies. Itu kalau saya lihat keluarganya ada di 2 atau 3, jadi sepertinya lebih mungkin. Lalu kemudian nanti pun juga ini saya pecah. Sebetulnya saya memecahnya 3, ini 1 cadangan, itu akan saya kembali diskusikan nanti dengan para promotor. Yang kedua adalah akan menulis tentang artikel tentang ketegangan komunikasi dalam hubungan keluarga. Karena pemilihan ini untuk memperlihatkan komunikasi keluarga sebagai ruang negosiasi antara menjaga keharmonisan dan menyampaikan kebutuhan pribadi. Jadi disambil gitu, Prof, yang data sudah ada itu menjadi prioritas untuk dijadikan artikel dulu. Oke, namanya sudah lebih 3 menit ya. Tadi sudah minta 3 menit. Baik, jadi kalau dilihat dari sini walaupun tulisannya kurang betul kebaca, tapi angkanya saya kelihatan jadi ada 4 ya. Iya. Rencananya jadi bukan 3 tapi plus cadangan 1 jadi 4 ya. Nah, secara keseluruhan ini berkaitan juga dengan metode yang nanti ada mengambil.
sebenarnya tematik keseluruhan apa yang disebut sebagai payung risetnya itu sendiri adalah kaitannya dengan komunikasi keluarga itu kan bagi perempuan yang sandwich generation. Nah ini payung risetnya. Nah sementara kan Anda punya tujuan tuh, ada 3 tujuannya. Nah ini apakah ini pecahan dari tujuan atau bukan? Iya. Ya, yang 1, 2, 3 tujuannya kan 3 kalau nggak salah, ini ada 4. Ya, tapi dia tentang psikologi. Jadi beda-beda kan, beda dengan tujuan. Oke, Iya. apa tuh yang kemudian tidak pecah? Jadi maksudnya ada payung, ini ada tujuan masing-masing. Nah, satu tujuan apakah kemudian jadi satu artikel, ini satu artikel, atau bisa jadi yang kedua, sebenarnya tadi dipaparkan itu sudah menjadi satu artikel itu dengan studi literatur. Iya, semantik review. Semantik review itu. Satu. Jadi sebenarnya jurnal yang pertama sudah selesai ini, tinggal dibuat menjadi artikel yang jumlahnya tidak berapa halaman itu. 40 sebenarnya kita cukup dengan 14 halaman saja, 13-14 halaman. Jadi sebenarnya Anda sudah ingin memenuhi dulu yang pertama dulu, kan mudah-mudahan itu bisa di publish. Itu yang duanya lah, itu kan bukan opsional, kewajiban, sunnah muakkad gitu ya, ditambah lagi 2 itu mudah-mudahan bisa publish juga, kalau enggak sampai submit, syukur-syukur bisa accepted gitu. Nah jadi ketiga-tiganya bisa didesain berdasarkan apa yang sudah Anda temukan, dan itu studi literatur sudah lengkap. Bahkan saya mempertanyakan itu sampai 17 artikel itu, terus kemudian terus ngapain juga kan, ini hanya kasus di Bandung, terus membandingkan dengan 17 sekian sampai ada di negara yang lain begitu. Padahal kata Yun juga bahwa kasus itu adalah unique. Lalu mencoba membuat komparasi itu, satu unique ini dikomparasikan dengan 17 artikel yang ada sampai di negara orang lain, kan ada aspek budaya betul. Terus itu apa sebenarnya? Coba bisa dijelaskan secara filosofis atau ontologis dulu deh, sampai ke psikologis. Silakan. Baik, Prof, terima kasih. Sebenarnya alasan saya untuk merujuk kepada 17 artikel ini sebuah proses juga gitu, karena memang awalnya saya melihat awareness terhadap sandwich generation dan perempuan yang sedang perimenopause itu sepertinya masih rendah gitu. Jadi saya memang di awal itu ketika menentukan artikel-artikel yang saya rujuk seperti parsial, Prof. Jadi ada yang hanya membahas sandwich generation-nya saja gitu ya, lalu kemudian ada yang membahas perimenopause saja. Ya adalah kesalahan saya tidak mengelaborasikan kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya saya butuhkan. Jadi banyaknya itu karena parsial, milih yang sandwich. Itulah yang saya maksud tadi, bahwa Anda sudah membuat suatu artikel, sudah jadi artikel yang satu yang jadi payung ini. Baru kemudian tahap berikutnya artikel apa. Nah, ada orientasi memang yang pedomannya belum ada. Saya mencoba membuat otak begitu ya, kira-kira untuk yang memilih artikel ini dengan 3 pilihan, tiga kewajiban gitu. Itu yang tahap pertama dalam konsep apa? Mungkin salah satunya adalah konseptual seperti ini, studi literatur. Jadi itu akan jauh lebih fleksibel kan, dibanding harus menunggu ke lapangan. Kalau itu apa bedanya dengan monografi ya? Tapi kalau dengan studi literatur sudah bisa punya gambaran, dan itu menjadi sebuah payung risetnya sendiri untuk 2 artikel kemudian gitu, maka kemudian yang 2 artikel kemudian itu bisa uraian atau detailnya dari tujuan, namanya bisa dari tujuan atau dari temuan nanti di artikel yang di riset yang berjalan ketika temuan di lapangan itu bisa ditemukan 2 artikel kembali. Jadi jelas roadmap ini atau rencana kerja bukan hanya menghasilkan sebuah disertasi, tetapi Anda menghasilkan sebuah publikasi. Publikasinya dengan 3 tema yang berbeda. Bisa jadi ketika yang kedua temanya itu tidak fokus pada case study, mungkin juga ada fenomenologi yang mungkin muncul di situ.
saja dengan paradigma yang lain. Tadi kan sifatnya pendekatannya lebih kepada konstruktivis ya, konstruksi sosial gitu ya, social construction. Nah sebenarnya ada yang pada tahap berikutnya pada tingkat doktoral sebenarnya ada yang disebut sebagai refleksi, jadi atau posthumanism ya. Jadi lebih pada tingkat filosofis yang lebih tinggi. Nah pertanyaan terakhir lah, sini ada dengan kasusnya itu adalah kasus perempuan, komunikasi keluarga untuk perempuan ini, atau kasusnya karena pernyataan tadi sehingga dikatakan sebagai multi case. Kenapa disebut multi cases, tidak disebutkan ini case cuma satu, lalu itu adalah bagian daripada temuan. Karena saya melihatnya dari pernyataan pada wawancara riset, ya memang semua cerita yang disampaikan itu kondisi rumahnya berbeda-beda. Oke, kalau riset itu riset bukan? Jadi Anda sudah melakukan 3 kali riset itu? Iya, Anda melakukan 3 kali riset. Jadi ini keempat risetnya itu. Kan riset kepada 3. Jadi artinya Anda gabungkan riset yang pertama, kedua, ketiga, yang 3 keluarga itu, baru dijadikan sebuah proposal keseluruhan menjadi riset, dan itu dianggap sebagai multi cases. Begitu maksudnya? Bukan bahwa ini case satu kasus, baru kemudian itu adalah hasil temuan dari lapangan dengan tipologi, kan konstruktivis nih, dengan tipologi kasus yang seperti ini. Kasusnya sama tentang perempuan, sandwich. Saya kebayang sandwich itu kalau sarapan pagi, kok ada perempuan yang sandwich. Jadi itu hasil temuan ya sebenarnya, bukan by design dari awal sudah menentukan ada 3 kasus gitu. Iya kan? Iya, seolah-olah ada 3 kasus, padahal kasusnya sama. Itu ada temuan, jadi model nanti untuk kasus yang ini sama kasus tentang perempuan ini, yang modelnya ada seperti ini. Conditioning modelnya ada berdasarkan karena masalah komunikasinya seperti ini. Jadi temuan-temuan gitu. Oke, itu sebagai sebuah saran. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih, terus silakan sandwichnya. Oh, iya. Brand. Pertanyaan terakhirnya mau direspon oleh saudara Kavita. Oke. Siapa tahu nggak mau. Baik, selanjutnya Anda akan diuji oleh Dr. Sarma. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Di Ya, Ibu Vina ya, Ibu Vina Dartina ya. Ini tadi sesuai dengan arahan ya Bapak Pimpinan Sidang, kali Anda harus menghasilkan 3 ya artikel ya. Oke. Nah, mungkin dari sini dulu yuk Bu, dari proposalnya. Jadi di sini saya menemukan proposal Anda itu banyak bercerita. Ya, banyak di sini data prapenelitian tapi belum didukung oleh citasi kalau ini adalah karya ilmiah gitu. Jadi kalau kita kan misalnya kalau ada data misalnya kayak misalnya perempuan scientific generation kayak ini ya, tadi dia harus memikul beban. Nah, kemudian masukkanlah citasinya seperti apa gitu. Saya menemukan di latar belakang itu minim sekali gitu. Ya. Ini seolah Anda bercerita terleng aja gitu. Ini jadi nggak ada bau-bau kayak ilmiahnya gitu untuk latar belakang ya. Ini kemudian juga tentang budaya Sunda, walaupun di sini Anda di judul tidak menyebutkan, tapi di sini katanya Kota Bandung ya. Jadi ada budaya Sunda. Saya melihat di daftar pustaka ada 1 buku yang Anda kutip, tapi Anda tidak mencantumkannya gitu. Orang Sunda Siliasa sudah terus Anda menceritakan semuanya gitu. Ya, padahal kita itu bukan pikiran kita itu kadang kita diwarnai oleh tulisan yang kita baca gitu ya, karya-karya orang lain, dan bentuk terima kasih kita mencantumkannya dalam tulisan kita
ya. Jadi anak kan mungkin sebanyak ini juga, oh dari siapa, mungkin tidak langsung eksplisit itu, tapi ada warna-warna yang ada masukkan, ya. Oke, itu kemudian ya, yang tadi masih perilaku budaya, mungkin nanti tinggal statistiknya ditambah lagi ya, walaupun ini penelitian kualitatif. Ya, saya setuju tadi dengan pendapatnya Prof. Engkus ya. Ini pertanyaan penelitian Anda bagusnya langsung tujuan penelitiannya itu Anda 3, kalau pengen misalnya jurnalnya 4 ya 4 gitu, sama gitu ya. Jadi Anda tidak, atau misalnya tadi 3 karena yang satu systematic review ya. Nah, cuman di sini ada miss ya. Jadi Anda mencantumkan 4 jurnal yang akan Anda tuju, tapi tidak ada satupun yang Anda kutip di sini. Karena kalau kita menulis jurnal ya, menulis artikel, kita submit. Saya misalnya mau submit ke JKK aja, Jurnal Kajian Komunikasi. Saya tuh harus mengutip dari jurnal itu. Ya. Nah, itu. Nah, terus tadi Prof. Engkus juga menyarankan Anda untuk membuat minimal 1 jurnal tentang systematic review, karena ini Anda udah mengutip 17 ya. Tapi dari 17 itu saya tidak menemukan artikel tentang komunikasi dari jurnal internasional. Padahal Anda pengennya masuk dari celah komunikasinya, tapi nggak ada gitu di situ. Harusnya kan kita kalau pengen ini, misalnya Anda meneliti tentang ilmu komunikasi, nah si artikelnya itu tentang komunikasi semua gitu, banyak. Bukan sandwichnya, bukan ini. Oke lah, sandwich ada. Tapi jadi seolah Anda mungkin ini tidak ada komunikasi, Anda juga tidak ada jurnal komunikasinya gitu. Kayak Anda mencari ini adalah ini aneka ragam buah-buahan misalnya ya. Nah, atau misalnya aneka jeruk. Tapi Anda pengen meneliti tentang pisang. Anda di sini adalah pisang semua gitu, nggak ada jeruknya. Kumaha mau meneliti tentang pisang tapi di situ jeruk semua. Ya. Mau tidak mau orang ini belum meneliti komunikasi ya, emang nggak ada gitu komunikasinya. Ya. Itu. Dan ini juga misalnya tujuan penelitian yang pertama tentang menganalisis secara mendalam perubahan kondisi fisik dan emosional. Menurut saya itu psikologi sekali, dan kita penelitiannya tentang ilmu komunikasi. Jadi ini nggak perlu dieksplisitkan, jadi implisit gitu. Ada di situ, tapi tidak masuk ke tujuan gitu. Ya, itu saran saya. Terus yang tadi budaya, oh ya, satu lagi. Anda di sini yang diwawancarai pas pra penelitian ya ada 3 ya. Kemudian di sini juga di bab 3 yang akan Anda jadikan narasumber utama adalah 3 orang yang sama. Terus fungsinya apa? Anda menyebutkan kriteria narasumber. Kalau sudah disetting. Ini kan udah disetting, udah bukan natural lagi. Saya mau wawancari 3 orang ini, kemudian saya nanti akan menuju 3 orang ini lagi. Itu bukan natural setting lagi gitu. Kemudian itu juga bukan kota Bandung akhirnya nantinya. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi tolong nanti dilihat lagi ya, Bu, pelan-pelan mungkin seperti itu. Tadi udah ya yang tentang jurnalnya ya tadi misalnya tadi Anda ingin menuju jurnal of family communication ya, itu karena saya minta Anda ngutip juga dari situ gitu kan, itu Anda tuju ya. Cuman harus dilihat juga ya Pak ya, kita kalau jurnal apalagi ini Q2 Q3 itu mah kayak kita submit kita lupa gitu. Karena itu bisa 3 tahun segala gitu kalau yang jurnal-jurnal yang keren-keren seperti itu ya. Itu biasanya kalau jurnal itu rata-rata di 1 tahun Bu. Jadi Ibu mungkin dari sekarang ini yang sudah dikutip di sini tinjauan literatur, nanti Anda buat lagi yang baru untuk tadi yang jurnal pertama ya.
Oh ya, tadi yang tentang budaya Sunda, walaupun tidak ada di dalam judul, itu apakah misalnya akan dijadikan analisis, misalnya kalau ada teori ya tentang komunikasi keluarga, misalnya kalau di budaya Barat itu seperti apa? Apakah mereka misalnya individualistik, ya? Kalau kita misalnya di budaya Timur yang kolektif, ya, dan Sunda juga seperti apa gitu. Karena sebenarnya muncul generasi sandwich ini itu tuh karena kita tidak seperti para leluhur kita yang punya tanah, punya kebun, punya sawah, ya. Orang tua kita itu sekarang banyaknya kan pegawai yang dia misalnya dapat pensiunan atau kadang mungkin dia tidak dapat yang lain, tinggalnya juga di kota. Tapi mungkin seperti Bu Yanti tinggalnya walaupun di kota Bandung, di Cilengkrang itu banyak punya sawah. Iya, jadi mungkin saja yang disebut sandwich generation kota Bandung bisa saja dia sudah punya sawah, punya kebun gitu. Yang dia bukan sandwich generation lagi karena dia punya ada yang passive income-nya gitu.